Kenapa sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi sumber habisnya segala penyakit hati ini? Sebab dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdapat 5 penawar. 1, ubudiyatullahi la ghairah. Yang kedua, bi amrihi wa syar'ihi. Yang ketiga, la bil hawa. Yang keempat, ya, wala bi ara'i rijal wa uda'ihim wa rusumihim wa afkarihim. Dan yang kelima, bil isti'anati. Ya, ada 6 ya. Bi isti'anati ala ubudiyatihi. Dan yang keenam, la bi nafsil abdi wa quwwatihi wa haulihi wa la ghairihi. Wa la bi ghairihi. Kata beliau yang pertama adalah ubudiyatullahi la ghairah. Iyyaka na'budu. Lahir apa itu? Penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Luar biasa banyaknya sudah itu habis itu. Ini penyakit yang ini, penyakit yang ketika ini rusak ini ngeri, ini paling mengerikan ini. Cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Iya. Meyakini selain Allah bisa begini, bisa begini, padahal dia adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu habis seluruhnya kalau memang kita mampu wujudkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bi amrihi wa syar'ihi. Penawar yang kedua, penghambaan itu harus dengan perintah Allah dan syariat Allah. Sebab apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Yang mana ibadah apa itu? Penghambaan kepada Allah terhadap apa yang Allah ridai kan? Apa itu ibadah? Tunduk kepada Allah sesuai dengan maunya Allah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai. Berarti harus sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengharuskan segala penyakit syahwat, syubhat. La bil hawa. Sekarang lawan-lawannya. Artinya, kalau memang betul-betul berada dalam tuntunan Allah, hanya ikut apa yang Allah turunkan, maka pasti harus kita tolak lawannya. La bil hawa, tidak dengan hawa. Dan beribadah karena hawa, merasa enak saja. Yang penting enak. Oh lama saya sudah lama ini tidak sholat model begini. Saya sudah lama tidak berzikir model begini. Saya tidak lama tidak melakukan kegiatan ini lagi. Hawa. Salah. Penghambaan harus bi amrihi wa syar'ihi, la bil hawa, tidak dengan hawa. Oh kalau saya tidak lakukan ini tidak dapat ayam lagi saya. Ayam, lagi lapar lagi. Tidak apa-apa, ayo kita pergi barasanji. Ada acara akikah. Pergi secara barasanji. Sebab Pak Imamnya dapat kepalanya. La bil hawa. Harus bi amrihi wa syar'i, wala bi ara'i rijal. Dan tidak pula, kalau memang bi amrihi wa syar'ihi, tidak boleh dengan sekedar pendapat orang-orang, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Dan termasuk kita. Inilah maksud penghambaan. Bi amrihi. Yang ini habis seluruhnya. Penyakit apa? Syubhat. Syubhat itu dari sini, dari arah selain dari perintah Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, bil isti'anati ala ubudiyatihi. Kita betul-betul mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak penyakit ini. Sebabkan karena melencengnya isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menganggap dirinya lebih besar, lebih mulia, lebih ini dan lainnya, muncullah kibir. Tapi coba kita isti'anah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, habis segala macam ketakburan itu. Habis segala macam riya itu. Nanti kita sebentar akan bacakan lagi tentang itu. Dan yang keenam, kalau memang bi amrihi wa syar'ihi, penghambaan itu, maka tidak boleh binafsil abdi wa quwwatihi wa haulihi wa isti'anah sekarang. Kalau memang isti'anah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali kita bersandar terhadap diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita dan kekuatan serta kemampuan selain kita. Kapan kita lepaskan diri kita itu? Luar biasa banyaknya penyakit di dalam hati itu tuntas. Kayak contoh ya, ada orang tergantung sama orang. Ketika tempat bergantungnya ini pergi atau mati, habis dia. Kenapa? Nah ini rusak wa iyyaka nasta'innya. Ada seorang pegawai gajinya ya di situ, apalagi masuknya luar biasa berapa puluh juta keluar.
tiba-tiba di PHK. Sudah penyakit hati itu. Bukan, penyakit hati ini bahkan merembes kepada penyakit jasadnya. Rusak ininya, bahkan bisa stres, bisa gila. Rusak wa iyyaka nasta'innya. Coba wujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempurna, habis tempat. Kemudian di sisi lain, kata beliau, hati itu akan diperhadapkan kepadanya dua penyakit yang paling besar. Sangat besar, sangat dahsyat ini penyakit. Iya. Yang kapan hamba tidak mampu berlepas darinya, maka pasti neraka tanpa kecuali. Pasti bencana. Atau tergantung jenjang sakitnya. Iya, dan dia terima dari penyakit ini. Dua penyakit itu adalah ar-riya wal kibr. Riya dalam berbagai macam bentuk riya. Riya itu sebenarnya ada dua, ada riya ghalib dan ada riya khafi. Iya, ada riya yang tebal. Riya yang tebal ini pelakunya keluar dari agama. Kalau riya yang ringan, ini pelakunya tidak keluar dari agama, sekedar ibadahnya tidak diterima, terhapus. Riya yang tebal ini yang memang maksudnya dalam beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk dunia misalnya. Iya. Semua ibadahnya untuk itu. Bukan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Iya, untuk mewujudkan kesyukurannya kepada Allah, untuk mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat, bukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Siapa saja yang menginginkan dengan amalannya, amalan soleh, dalam tafsirnya disebutkan, dengan amalan solehnya, apa diinginkan? Kehidupan dunia beserta perhiasannya. Siapa saja yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan solehnya, solatnya, ya, dia solat supaya pangkatnya semakin tinggi. Ikhlas hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoanya kepada Allah, rukuk sujud kepada Allah. Mungkin ikhlas. Tapi maksud dari ibadah itu supaya pangkat tinggi. Atau ibadah yang lainnya. Siapa yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kami cukupkan amalannya di muka bumi ini, dan dia akan diberi, dan mereka tidak akan dirugikan. Tidak dirugikan, diberi. Tapi di akhirat gimana? Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus seluruh yang mereka lakukan. Dan ketiga, wa batilum ma kanu ya'malun, yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah kebatilan. Padahal salat, haji juga, tapi ternyata bernilai sebagai kebatilan. Ada juga riya yang ringan, ya, tapi seringan-ringan riya, maka dia tetap lebih besar dari dosa yang terbesar selain syirik. Sebab riya masuk dalam kesyirikan. Dan syirik bagaimanapun bentuknya syirik, maka tetap masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, besar atau kecil, tidak akan terampuni kalau meninggal dalam keadaan demikian. Kalau selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang di bawah syirik, tapi ketentuannya liman yasha, kalau Allah kehendaki. Berarti tetap terancam. Tapi kalau syirik pasti tidak akan terampuni. Ini jamaah, ini penyakit riya. Yang kedua penyakit kibar, bangga, rasa hebat, menolak kebenaran. Hakikat kibar itu adalah raddul haq. Hakikat kibar itu adalah raddul haq. Makna ini yang banyak tidak dipahami. Dari mana kibar? Menolak yang hak. Dia tahu ini dari Allah, tidak dia terima. Ini kibar yang terbesar. Ini hakikat kibar. Yang kedua, yang berhubungan dengan manusia, merendahkan orang, menyepelekan orang, dan menganggap dirinya tinggi.
pasti neraka kamu, saya pasti surga. Dan kibar. Ini jemaah. Yang pertama itu paling berani. Nabi sebutkan, Nabi definisikan kibar dengan dua definisi ini. Menolak al-haq dan merendahkan manusia. Bahayanya yang pertama itu jemaah, menolak al-haq. Kadang orangnya tidak merasa. Sampai ayat Al-Quran, dia tahu ini ayat Al-Quran. Tidak apa, biasa. Dia santai saja. Itu ternyata kibar yang terbesar. Ini dua penyakit besar ini, ar-riya wal kibr. Penyakitnya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penyakit riya ada pada iyyaka na'budu, dan penawar riya ada pada iyyaka na'budu, dan penawar kibr ada pada wa iyyaka nasta'in. Gimana mungkin bisa muncul riya kalau prinsip kita iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah ibadah kami? Dan bagaimana mungkin bisa muncul kibr kalau prinsip kita wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau Allah kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah, dalam melakukan apapun juga, sehingga apapun yang kami miliki pasti karena pertolongan-Mu ya Allah, bukan karena kami. Sehingga dari mana mungkin, dari sisi mana bisa muncul itu kibr? Tertutup itu. Hanya karena manusia banyak memandang dirinya, melihat sebab. Padahal sebab tidak boleh ditengok. Sebab dilakukan kalau memang syar'i dan kauni, tapi jangan ditengok dalam keyakinan. Ini jemaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, iyyaka na'budu tadfa'ur riya. Iyyaka na'budu itu akan menghilangkan riya. Ibnu Qayyim mengatakan, saya sering dengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hal ini. Dan Ibnu Qayyim adalah muridnya yang paling dekat, sampai masuk penjara, sama-sama masuk penjara. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala masuk penjara bukan karena kesalahan, karena hasadnya orang-orang. Dan kalau beliau ingin keluar terlalu mudah, beliau ingin keluar. Tapi beliau tidak ingin. Kalau memang ketentuannya pemerintah seperti itu, masuk. Dia tidak mau melakukan upaya-upaya sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diperlakukan oleh qadi-qadi yang ketika itu melakukan tuntunan-tuntunan sesuai dengan yang tidak sesuai dengan tuntunan syar'i. Sebab prinsip beliau, kebenaran bukan diukur dengan menangnya dalam pengadilan. Karena beliau sudah keluarkan, ketika di penjara itu beliau sudah keluarkan batalnya pendapat yang menyalahkan beliau dalam perkara itu. Ada sebuah perkara, ada beberapa permasalahan yang akhirnya beliau di penjara. Akhirnya beliau bantah kesalahan orang yang menyalahkan itu. Akhirnya beliau di penjara, beliau bantah dari sampai 20 lebih sisi bantahan salahnya dia, tidak sesuai tuntunan syariat katanya. Saya luar biasa hasad. Beliau mengatakan seperti ini, iyyaka na'budu tadfa'ur riya. Iyyaka na'budu akan menolak riya, wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. Dan iyyaka nasta'in akan menolak kibriya. Jemaah, ini dua hal ini akan dibahas lagi. Kita akan baca kitab ini, kaidah khusus, kaidah pokok dalam mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, sekarang cukup ini ya, bahwa Al-Fatihah di dalamnya terkandung syifa lil qulub. Sekarang apa? Dari sisi mana Al-Fatihah itu syifa lil abdan? Al-Fatihah juga penawar bagi jasad. Beliau mengatakan, kami akan sebutkan kepada kamu 3 pendalilan, keterangan dari sunnah. Yang kedua, keterangan sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran. Dan yang ketiga, keterangan sesuai dengan tajrubah, pembuktian. Dan tentunya kalau dari ayat Al-Quran ada secara umum kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran sebagai syifa?
Dan tentunya surah yang paling azam tidak akan lepas dari sifat ini sebagai sifat. Iya. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah jelaskan bahwa suratul Fatihah adalah a'zamus surah, surah yang paling azam, surah yang paling afdal, as-sab'ul matani. Iya, surah yang tidak pernah ada turun dalam kitab manapun juga, dan tidak ada surah yang semisal dia dalam Al-Quran. Baik. Adapun dalil dari sunnah adalah hadis yang sahih dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Iya. Tentang perjalanan beliau, sahabat Nabi SAW, melewati sebuah kampung dari kampung orang-orang Arab. Iya. Lewat, mereka minta untuk dijamu, tapi mereka penduduk itu tidak mau menjamunya. Iya. Maka ternyata Sayyidul Hayy, pemimpin suku itu, ya, tidak tahu kepala daerahnya lah, ya, tidak tahu apakah pak camatnya atau apanya, jelas kepala sukunya tersengat, ya. Dan dijelaskan juga apakah dia digigit kejengking atau ular atau apa, jelas dia tersengat. Maka penduduk kampung ini mendatangi sahabat, mengatakan, hal indakum min ruqyah wa hal fikum min raqin. Kalian punya ruqyah? Ada di antara kalian bisa meruqyah? Iya. Maka mereka menjawab, iya, ada. Tapi kalian tidak menjamu kami. Sementara sahabat ini, iya. Ingat jemaah, orang Arab, iya, sudah menjadi tabiat mereka itu menjamu tamu. Ini sifatnya mereka itu, senang menjamu tamu. Apalagi sahabat ini orang-orang yang kehabisan bekal misalnya, sebagai tamu, dan tamu bisa meminta. Tamu punya hak terhadap yang didatangi. Kalau memang saya terima, saya meminta. Sahabat minta, mereka tidak mau. Iya. Akhirnya setelah itu sahabat berikan ini syarat, kami tidak akan melakukan sampai kalian memberikan kepada kami, ya, pemberian begitu. Dan akhirnya mereka pun memberikan pemberian ternak. Maka salah seorang dari sahabat itu membacakan padanya suratul Fatihah. Maka, iya, dibacakan suratul Fatihah, bangkit ini, langsung berdiri nih kepala suku ini, seperti tidak pernah sakit. Iya. Hanya para sahabat ketika itu mengatakan, dari riwayat yang lain, sahabat yang meruqyah ini adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis ini juga. Hanya beliau tidak menyebutkan dirinya. Masya Allah, luar biasa hasil didikan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu para sahabat mengatakan, oh jangan buru-buru dulu. Akhirnya jangan buru-buru langsung dimakan itu. Iya, kita datangi Nabi dulu, sebutkan kepada Nabi. Dan setelah itu Nabi SAW mengatakan, setelah mendengar ceritanya, Nabi mengatakan, mayudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa ini adalah ruqyah? Berarti Nabi kuatkan bahwa betul-betul suratul Fatihah ruqyah. Iya. Kemudian Nabi memerintahkan makan, ya, dan kasih juga saya bahagiannya. Baik. Dari sini dipahami bolehnya mengambil, iya, bolehnya mengambil dalam kondisi, ya, kita perlu, iya, boleh mengambil. Kita meruqyah misalnya, iya, mengambil, ada pemberian dari orang yang diruqyah, tidak apa-apa. Yang bermasalah kalau ruqyah telah dipromosikan. Di zaman Nabi itu tidak ada pengobatan ruqyah, tidak ada klinik ruqyah. Pada zaman Nabi tidak ada klinik ruqyah. Bahkan sebagian syekh sekarang sudah melarang itu klinik ruqyah, menganggap sebagai perkara muhdatsah. Sebab ngeri targetnya, dipromosikan kemana-mana buat daurah tabligh akbar dan lainnya tentang ruqyah dan lainnya, yang kemudian akhirnya membuat klinik ruqyah, targetnya uang lagi. Sehingga ngeri, khawatir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ditargetkan untuk cari uang. Walaupun meruqyah itu adalah cara yang benar, selama lepas dari hal-hal yang berbau kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Baik. Kemudian lebih jauh lagi, itu dalil dari sunnah.
Hanya beliau ingin pertegas lebih jauh lagi bahwa betul-betul suratul Fatihah ini hebat betul untuk ruqyah. Perhatikan kata beliau. Iya. Sebenarnya ruqyah itu dilihat dari 3 hal keberhasilan ruqyah. Yang pertama, orang yang meruqyah. Yang kedua, apa yang dia baca, yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, tempat yang diruqyah itu. Jadi seperti orang melempar. Iya. Mau membidik. Yang membidik ini mahir atau tidak? Alat yang digunakan baik atau tidak? Kemudian sasaran bidikan memang bisa dikena atau tidak? Sama seperti orang mau memukul, mau menebas. Oh ya, memang kuat, parang lagi, sudah diasah. Tetapi mau dia tebas, beton. Iya, tumpul juga tangannya. Iya. Dilihat dari 3 ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika terkumpul tiga-tiganya, maka kesembuhan cepat. Hebatnya di sini suratul Fatihah, sahabat ia ada. Kemudian suratul Fatihah, bersamanya itu, ini kan tempatnya tidak menerima ini. Kepala suku kan ini orang musyrik, tidak menerima Quran. Atau minimal dia orang bakhil, orang kikir. Kalau penduduknya kikir, berarti pemimpin kekikiran. Ini sifat kikir. Sifat kikir ini bertentangan dengan ayat Quran. Tapi bersama dengan itu luar biasa bacaan ini langsung memberikan pengaruh. Saya menunjukkan bahwa suratul Fatihah memang betul-betul kuat pengaruhnya dalam pengobatan ini. Sudah. Nah, baik. Ini pendalilan dalam sunnah. Pendalilan menurut kaidah kedokteran. Ibnu Qayyim itu tabib. Dokter juga beliau. Beliau juga insinyur. Kalau istilah kita, dia profesornya dalam apa masalah alam. Lihat kitabnya misalnya. Kitabnya La ilaha illallah. Begitu. Lupa judul kitabnya. Kitab itu mengungkap rahasia-rahasia makhluk. Lautnya, jenis-jenis burungnya, pohonnya, ininya, apa luas, ada banyak sekali maksud. Beliau ungkap rahasia-rahasianya. Yang target beliau adalah bagaimana supaya kita sampai kepada ilmu. Iyyaka na'budu, betul-betul hanya kepada Engkau ya Allah, pencipta makhluk itu yang berhak untuk disembah. Hanya sekarang orang kalau belajar itu bukan iyyaka na'budu targetnya. Iya. Targetnya ya ijazah, kerjaan, ya dunia. Baik. Persaksian kaidah kedokteran kata beliau. Saya langsung terjemahkan singkat-singkat ya. Gini kata beliau. Merujuk kepada hadis itu. Sengatan ini terjadi, gigitan ini, ini bersumber dari makhluk-makhluk yang mempunyai jiwa-jiwa yang kotor. Jiwa kotor ini melakukan kegiatan takayyaf. Pokoknya tidak bisa digambarkan ya. Takayyaf, dia menggambarkan dalam dirinya, memunculkan marahnya, memunculkan ininya, hasadnya, apanya semuanya. Yang intinya kekuatan marah yang dimunculkan. Kemudian setelah itu dia tusukkan, melahirkan racun itu. Nah ini. Karena itulah racun binatang-binatang berbuas, pada saat dia marahnya semakin, maka itu akan semakin besar itu nilai, apa semakin berbahaya nilai racunnya. Ini binatang seperti ini. Ini kekuatan marah. Yang mana tabiatnya dia, jiwa yang kotor ini, ya, dari binatang-binatang seperti ini memang punya tabiat seperti ini tabiatnya. Itu ketika memasukkan anunya, menusukkan, setelah ditusukkan itu tenang dia, tenang dia. Bahkan ada di antaranya berani mati. Sebab memang ketika dia keluarkan itu, dia sudah siap mati. Ada beberapa jenis binatang seperti itu. Ini.
Siapa dia rasakan nikmat? Ini kekuatan marah seperti ini. Sama ada orang punya sifat-sifat seperti ini. Nanti setelah membayi buta, baru tenang dia. Senang dia kalau sudah begitu. Habis, sudah selesai. Ini kekuatan marah. Sama dengan kekuatan hawa, kekuatan seksual. Iya. Kekuatan yang punya penyakit ini. Oh, dia gambarkan begini-begini. Tidak akan bisa. Pokoknya dia upayakan terus apa? Sampai akhirnya dia lontarkan. Iya. Setelah itu apa? Dia merasakan nikmat. Tenang. Selesai. Hanya itu kekuatan syahwat. Yang kita bahas sekarang kekuatan marah ini. Hanya masuk seperti itu. Itu kekuatan marah. Sementara kaidah kedokteran itu, kata beliau, dasar kesembuhan pengobatan adalah ala dafid bididdihi, menolak sesuatu dengan lawannya. Mau padamkan api dengan air, lawannya. Jangan tambah kayu, kasih kertas. Iya. Siram-siram air, ternyata minyak tanah. Dilawan dengan lawannya. Menjaga sesuatu, jaga dengan sisanya. Ini salah satu kaidah dalam kedokteran. Yang masuk ini, yang jahat, melalui racun, atau melalui sihir, atau melalui orang-orang yang hasad, atau melalui ain, pandangan ain. Pandangan ain pun begini. Dia melihat, oh dia melihat sesuatu yang menakjubkan, hasadnya muncul, ingin dan lainnya takayuf, akhirnya yang dikena, yang dilihat, terjadi perubahan, rusak atau apa. Ini ain melalui pandangan. Pengobatannya, kekuatan dalam juga munculkan. Iya. Munculkan nilai-nilai Fatihah. Baca, munculkan nilai-nilainya. Yang terbahas kemarin itu. Bagian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana pujian kepada Allah, munculkan nilai-nilai pujian. Kita memuji Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah. Allah sayang berhak disembah, Allah Rabbnya alam semesta. Dia dipuji dalam ini. Oh, luar biasa. Ini takayaf juga. Tapi dia lawannya marah, ini yang muncul. Ini. Apalagi masuk Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai akhirnya terbaca, itu keluar itu. Kalah. Jadi ditunjukkan kedokteran cocok. Siapa dilawan dengan, ditolak dengan lawannya. Baik. Adapun dalam percobaan, ya ini Ibnu Qayyim sebutkan percobaannya beliau. Ini percobaan kata beliau, oh terlalu banyak kalau ingin disebutkan. Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya akan membuktikan luar biasa Al-Fatihah ini dalam pengobatan jasad. Kata beliau, saya sudah coba diri saya, pada diri saya, iya, dan pada orang selain saya, dan saya lihat perkara yang betul-betul menakjubkan. Terutama ketika saya menetap di Makkah. Iya, ketika saya di Makkah saya betul-betul terkena penyakit, iya, penyakit yang sangat betul-betul mengagetkan saya. Iya, yang hampir memutus gerakan saya, sampai hampir tidak bisa bergerak. Iya. Yang mana hal ini terjadi ketika beliau sementara tawaf lagi. Iya. Atau pada saat-saat yang lainnya. Maka pada saat itu terjadi, kata beliau segera baca Al-Fatihah. Iya. Ciupkan ke tangannya, baca Al-Fatihah, kemudian dia gosok bagian yang sakit. Iya. Maka Masya Allah seperti kayak ada yang jatuh saja, hilang. Iya. Seperti ada sesuatu yang hilang, jatuh. Kuatnya itu pengaruh. Dan ini kata beliau saya coba betul berkali-kali. Iya. Beliau juga contohkan di antara bentuk percobaan beliau, dia ambil air, iya, bersih air Zam-Zam, iya, kemudian dia bacakan Al-Fatihah di dalamnya beberapa kali, iya, kemudian dia minum, iya, dan dia rasakan Masya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kata beliau ini sesuai, ini yang seperti ini disesuaikan dengan kekuatan iman dan benarnya keyakinan. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala permintaan pertolongan.
Baik. Selesai pasal ini. Al-Fatihah di dalamnya terkandung dua syifa. Syifa lil qulub dan syifa lil abdan. Badan. Sekarang pembahasan selanjutnya, bahwa dalam surat Al-Fatihah ini perkara persingkat panjang betul ini. Dalam surat Al-Fatihah terdapat bantahan terhadap seluruh kelompok sesat dari kalangan orang yang beragama selain Islam atau dari kalangan ahli bid'ah, orang-orang sesat yang menyandarkan dirinya ke dalam Islam. Dalam surat Al-Fatihah lengkap bantahannya. Kata beliau, bantahan ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi global, mujmal. Gimana sisi global itu? Sisi global itu ya pada ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Karena as-siratal mustaqim, pada doa ini ihdinas siratal mustaqim sampai akhirnya, itu di dalamnya terkandung, iya, mengenal yang hak, betul-betul isar. Kita ingin mendahulukan dia, mendahulukan di atas yang lainnya, cinta terhadap as-siratal mustaqim, mewujudkannya, mendawahkannya, hidup dan mati di atasnya, berjihad di atas al-haq ini, as-siratal mustaqim, bihasbil imkan, sesuai dengan kemampuan, dengan lisan, dengan badan, dengan jiwa. Ini kandungan as-siratal mustaqim. Kalau orang sudah seperti ini keadaannya, segala syubhat dari keadaan ya orang-orang di luar agama kita, dari orientalis dan yang semisalnya, atau dari kalangan kaum muslimin yang belajar dari orientalis, ya, atau dari ahli bid'ah dan yang semisalnya, kita akan mudah lepas. Sebab kita telah mengetahui hak, mendahulukan dia, ya, cinta terhadapnya, mewujudkannya, mengetahui lawan-lawannya. Bahkan kita berdakwah di atasnya dan berjihad, ya, melawan, ya, lawan dari as-sirat al-mustaqim ini. Sehingga ketika tertanam jihad, ya, ketika tertanam cinta terhadap as-sirat al-mustaqim, pasti tertanam benci terhadap lawannya. Sehingga terjadi apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah nilai iman yang tertinggi. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakbala al-iman, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Jadi jangan hanya bercinta saja, benci juga. Mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Iya. Memberi karena Allah, tidak mau memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmala al-iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Iya. Jadi dengan mengenal jalan ini, kita akan mengetahui bahwa selain jalan ini adalah jalan kesesatan. Sehingga dengannya mudah bagi kita, oh, ini jalan sesat ini, sebab bukan jalan ini. Ya kan? Begitu. Oh, ini jalan sesat ini sebab menyelisih jalan ini. Ini bantahan global. Bantahan rinciannya disesuaikan dengan madhab, kelompok, kesesatan, kekafiran, bid'ah, iya, kesyirikan yang akan dibantah. Ada kelompok manusia yang mengingkari adanya Tuhan. Oh, habis terbantah. Sudah satu ayat saja, Alhamdulillahirabbil alamin saja. Sudah habis. Iya. Ada kelompok yang mengingkari takdir Allah. Iya. Yang mengingkari takdir Allah. Dalam alhamdulillah terbantah juga. Sebab pujian kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan adanya takdir. Iya. Kelompok ini mengakui Allah sebagai Rabb, pencipta penguasa alam semesta, dan diakui ayat Al-Fatihah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, pencipta penguasa pengatur alam semesta.
Apakah kita memuji Allah kalau kita menyatakan bahwa Allah tidak takdirkan apa yang terjadi di muka bumi? Ini justru mencela Allah sebagai Rabb. Bukan alhamdulillahirabbil alamin kalau begitu. Banyak lagi, tiap-tiap ayat ada bantahannya. Hanya saya tidak paham semuanya. Sebab jelas tiap ayat ada bantahannya. Ar-Rahmanir Rahim ada bantahan. Malik Yaumiddin ada bantahan. Ya karena boleh ada bantahan di situ. Ada juga kelompok yang mengingkari hari berbangkit. Diarahkan ke situ, ke makna Rabb. Diakui Allah penciptanya. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji? Kemudian setelah mencipta, menjadikan manusia berpecah begini dan begini, kemudian tidak membangkitkan mereka, membiarkan orang yang terbunuh dalam kebenaran sama dengan orang yang terbunuh dalam kesesatan, membiarkan orang-orang yang adil sama dengan orang-orang yang zalim. Membiarkan orang-orang yang mencerca Allah, mencaci Allah, menyamakannya dengan orang-orang yang membesarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah terpuji dalam penciptaannya? Mencipta makhluk seperti ini. Oh sudah, mencacati keperkasaan Allah, mencacati kekuasaan Allah, banyak sekali. Padahal alhamdulillahirabbil alamin. Dan banyak lagi. Bahkan kelompok seperti Rafidah, Syiah terbantah juga. Sebab ihdinas siratal mustaqim sudah jelaskan jalannya siapa? Para nabi dan as-siddiqin. Siapa siddiq? Siapa siddiqul akbar dari umat ini? Siapa siddiq yang terbesar pada umat ini? Abu Bakar Siddiq. Dan siapa syuhada? Nabi SAW pernah berada di atas gunung Uhud. Kemudian gunung Uhud bergetar. Dan gunung Uhud adalah gunung yang kata Nabi SAW, gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Gunung Uhud bergetar. Kata Nabi SAW, tenang ya Uhud, sebab tidak ada yang di atasmu kecuali hanya Nabi dan syahid. Yang di atas ketika itu ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhu. Para syuhada. Ada Umar. Ini jamaah. Berarti jelas mereka adalah orang-orang yang berada di jalan ini, sementara Rafidah menyisihinya. Ini dari tinjaunya nampak saja apa yang paling sering mereka nampakkan. Ini tinjauan terhadap Syiah dalam segala makna Syiah. Sampai Syiah, beberapa Syiah yang lebih rendah dari Syiah Rafidah, yang juga tetap menyepelekan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, itu terbantah dengan ihdinas siratal mustaqim. Sebab menjelaskan siapa anta alaihim itu. Setelah para nabi adalah siddiqin, Abu Bakar masih dalamnya. Yang membenci mereka musuhnya berarti keluar dari jalan. Baik. Kita sekarang masuk kepada pembahasan yang paling pokok dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai-sampai dinukil sebuah asar, hanya saya tidak tahu sahih tidaknya. Hanya makna ini tidak lepas dari kebenaran. Para ulama menukil kitab asar ini dan menguatkan maknanya. Dinukil dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala bahwa seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, makna-maknanya terkumpul pada Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur, dan seluruh makna dari kitab-kitab itu terkumpul pada Al-Quran. Dan seluruh makna yang terdapat dalam Al-Quran terkumpul pada makna dalam surat Al-Fatihah. Atau mufassal. Makna-makna Al-Quran ada pada mufassal. Mufassal itu ayat-ayat yang dibaca yang pendek-pendek. Mufassal. Itu makna-makna pokoknya Al-Quran.
Dan makna mufassal ada pada suratul Fatihah. Sementara makna-makna Al-Fatihah terkumpul pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalimat ini sebagai kalimat pemisah. Iya. Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi. Ini antara saya dengan hambaku. Di sini pembatasannya. Iyyaka na'budu kepada Allah. Sebab ibadah betul-betul hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke depan mulai dari alhamdulillah sampai iyyaka na'budu ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari iyyaka nasta'in, hamba meminta dalam pelaksanaan ibadah hanya kepada Allah. Dan Allah mengatakan walil abdi ma sa'al. Untuk hamba apa yang dia minta. Berarti dari mulai iyyaka nasta'in, hamba dapat bahagian. Sebab Allah berikan permintaannya, Allah berikan pertolongannya. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah kepada siratal mustaqim, dimasukkan ke dalam jalannya orang-orang diberi nikmat, masuk, dikeluarkan dari jalannya al-maghdubi alaihim waladdallin, terima. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walil abdi ma sa'al, dan untuk hamba apa yang dia minta, apa yang mereka minta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, manusia terbagi menjadi 4. Kelompok yang pertama, kata beliau, mereka yang termulia, yang paling afdal. Mereka adalah ahlul ibadati wal isti'anati billahi alaiha. Manusia dalam bersikap terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terbagi 4. Yang pertama yang termulia, paling afdal, paling tinggi kedudukannya, ahlul ibadah. Mereka ahlinya iyyaka na'budu dan ahlinya wa iyyaka nasta'in. Sehingga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menjadi ghayatu muradihim wa talabihim minhu ayyu'inahum 'alaiha wa yuwaffiqahum liqiyam biha. Ibadah kepada Allah adalah puncak maksud mereka. Karena itulah iyyaka na'budu dikatakan tauhidun fit talab, fil qasd, pemurnian maksud, betul-betul hanya kepada Allah, dan memang di situ maksudnya, tidak ada selainnya. Sehingga betul-betul seluruh penghambaannya, jasad, rohani, hati, lisan, anggota tubuhnya, harta, bahkan hidup dan matinya, betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mereka adalah hamba yang sadar bahwa wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Rabb engkau lah al-muntaha, berakhirnya segala sesuatu. Yang maknanya terputus semua, terputus segala maksud, segala amalan, segala ketaatan, segala upaya ketika diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berakhirnya hanya kepada Allah. Terputus. Bagaimanapun capeknya, besarnya pengorbanannya, lamanya, tetap akan terputus. Jamaah. Jadi mereka betul-betul menjadikan ibadah kepada Allah adalah puncak maksud mereka. Ibadah dalam makna yang sebenarnya, jamaah, yang seutuhnya. Apa itu ibadah? Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhai. Seluruhnya mereka peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perintah dan larangan Allah.
Mereka tunduk terhadap perintah, lakukan perintah karena Allah, kepada Allah, membesarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah adalah ilah yang hak untuk disembah. Kebesaran Allah, kemuliaan Allah, karena itu dia saja yang berhak untuk disembah. Karena mereka sadar ini, mereka menyerahkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka adalah hamba yang betul-betul meminta hanya dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah menolong mereka, membantu mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Dia tidak tengok yang lainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keyakinannya mantap, seluruhnya hanya di tangan Allah. Hanya Allah yang menguasai, yang mengatur, yang mencipta dengan berbagai macam bentuk penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Sehingga tak ada satu pun yang namanya manfaat kecuali pasti hanya di tangan Allah. Tak ada satu pun yang namanya darar kecuali pasti hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari itu. Ingin kebaikan, minta hanya kepada Allah, sebab hanya dia yang bisa. Ingin terhindar dari bahaya, minta hanya kepada Allah, sebab dia yakin hanya dia yang bisa. Apalagi dalam mewujudkan penghambaan ini. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Di sini ada rahasia. Wa iyyaka nasta'in, kenapa disebutkan di sini? Di antara sebabnya, di antara rahasianya, ibadah yang menjadi pokok. Iya. Sebab isti'anah masuk dalam ibadah kan? Iya. Isti'anah itu masuk dalam ibadah. Isti'anah ini diulang. Sebab kemampuan kita beribadah, baiknya ibadah kita, benar tidaknya, bernilai tidaknya, tidak akan bisa kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain, sehebat-hebat doa adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna minta pertolongan terhadap yang kita minta. Karena itulah Nabi SAW memberitahu kepada beberapa sahabatnya, lihat mereka, lihat Mu'adz bin Jabal yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi ingin mengajarkan doa ini, Nabi katakan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbu